Liga Champions selalu punya cara untuk menghadirkan cerita di luar nalar. Matchday kedua fase League Phase baru saja tuntas, dan seperti biasa, sorotan utama tertuju pada para raksasa Eropa. Bayern Munchen dengan mental juara yang tak pernah pudar, Real Madrid dengan aura magis khas Bernabeu, hingga Paris Saint-Germain yang terus mencari takdirnya di benua biru. Semua tampil penuh gengsi, penuh drama, seperti layaknya panggung terbesar sepak bola dunia. Namun, dari semua kilau bintang, ada satu cerita tak terduga yang muncul dari timur Eropa. Karabakh, ya, tim yang selama ini dianggap kuda hitam, justru melangkah dengan penuh percaya diri. 2 laga, 2 kemenangan. Catatan sempurna ini membuat mereka berdiri sejajar, setidaknya untuk sementara, dengan para penguasa Eropa. Sebuah perjalanan yang mengingatkan kita bahwa Liga Champions bukan hanya soal uang dan nama besar, tapi juga soal tekad, disiplin dan kejutan yang bisa mengubah peta persaingan. Bayangkan, Karabakh kini bukan sekadar penggembira. Mereka menguntit ketat, membuat para raksasa harus menoleh, waspada, dan mungkin sedikit tidak nyaman. Siapa sangka, tim yang kerap dianggap underdog justru mencuri panggung dengan performa yang matang. Inilah esensi Liga Champions, tempat di mana mimpi bisa jadi nyata, dan batas antara legenda serta dongeng terkadang hanya setipis 1 gol semata. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Bayern Munich kembali menunjukkan mentalitas besarnya di panggung Liga Champions. Selepas matchday kedua, Die Roten langsung meroket ke posisi teratas klasemen sementara. Kemenangan telak 1-5 di markas Pafos FC bukan hanya menambah 3 poin, tapi juga mengukuhkan selisih gol yang impresif. Dengan tak kalah mencolok, Paris Saint-Germain pun ikut menjaga catatan sempurnanya. Les Parisiens menundukkan Barcelona dengan skor 2-1 dalam laga penuh drama. Kemenangan ini tidak hanya memberi PSG posisi ketiga di klasemen, tetapi juga menambah keyakinan bahwa mereka siap menantang dominasi tim-tim tradisional Eropa. Sorotan kembali tertuju pada Luis Enrique yang semakin menunjukkan bahwa PSG punya arah jelas dalam perburuan supremasi. Di sisi lain, Inter Milan dan Arsenal juga tak mau ketinggalan dalam perburuan poin sempurna. Inter tampil solid saat membungkam Slavia Praha 3-0, membuktikan bahwa mereka masih punya kualitas untuk bicara banyak di Eropa. Sementara Arsenal dengan gaya khas Premier League berhasil menundukkan Olympiakos 2-0, menjaga peluang mereka untuk terus bersaing di papan atas. 2 klub ini melengkapi daftar kontestan elit yang mengantongi 6 poin dari 2 laga. Namun, cerita paling mengejutkan datang dari Karabakh. Klub asal Azerbaijan itu kembali membuat dunia sepak bola menoleh setelah menumbangkan FC Copenhagen 2-0 di kandang. Dengan hasil tersebut, Karabakh menempati posisi ke-6 dan menjaga catatan sempurnanya. Sebuah pencapaian yang tidak hanya bersejarah, tapi juga penuh makna, mengingat mereka berasal dari liga yang jarang sekali mencicipi atmosfer Liga Champions. Keberhasilan Karabakh menjadi semacam penegasan bahwa keajaiban sepak bola masih hidup di era modern. Azerbaijan mungkin bukan pusat sepak bola Eropa, bahkan jarang sekali terdengar di level tertinggi. Namun, dengan keberanian, disiplin, dan kerja keras, Karabakh menorehkan sejarah sebagai klub Azerbaijan pertama yang membuka Liga Champions dengan 2 kemenangan beruntun. Sebuah kisah yang membuktikan Liga Champions bukan hanya milik para raksasa, tetapi juga panggung bagi mereka yang berani bermimpi. Karabakh yang sebelumnya begitu mengejutkan di 2 laga awal, ternyata juga punya kisah heroik ketika kembali tampil di Liga Champions. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir, tim asuhan Gurban Gurbanov harus menghadapi ujian berat di menit-menit awal. Mereka langsung tertinggal 2 gol cepat hanya dalam 16 menit, lewat torehan Enzo Barrenechea dan Vangelis Pavlidis. Sebuah start buruk yang membuat publik sempat mengira dongeng Karabakh akan runtuh begitu saja. Namun, sang juara Liga Azerbaijan menolak menyerah begitu cepat. Pada menit ke-30, Leandro Andrade tampil sebagai penyelamat dengan penyelesaian klinis yang memangkas jarak skor menjadi 2-1. Atmosfer laga kian memanas setelah Kadi Borges hampir menyamakan kedudukan lewat tembakannya yang hanya membentur tiang gawang. Momen itu seolah menjadi pertanda bahwa Karabakh masih punya tenaga untuk melawan balik. Babak kedua menjadi titik balik.
Baru 3 menit setelah jeda, Marko Jankovic mengirim umpan cerdas yang membelah pertahanan lawan. Bola kemudian disambut Camilo Duran yang dalam debutnya di Liga Champions tampil tanpa beban dan melepas sepakan ke tiang jauh. Estadio Dalus yang tadinya bergemuruh mendadak terdiam. Skor kini imbang 2-2 dan Karabakh kembali hidup dalam pertarungan. Drama pun mencapai klimaks di menit-menit akhir. Oleksiy Kaschuk yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pahlawan tak terduga. Dengan ketenangan luar biasa, ia menerima bola membelakangi gawang sebelum berputar dan melepas penyelesaian gemilang. Gol di menit ke-85 itu memastikan Karabakh pulang dengan 3 poin bersejarah, sekaligus membungkam tuan rumah yang tak percaya apa yang baru saja terjadi. Saat peluit panjang berbunyi, pemandangan emosional tersaji di atas lapangan. Para pemain dan staf Karabakh berlutut, merayakan kemenangan yang akan tercatat selamanya dalam sejarah mereka. Pasalnya, dalam partisipasi terakhir mereka di Liga Champions, hasil yang bisa dibawa pulang hanyalah 2 kali imbang dan 4 kekalahan. Kini, 6 poin dari 2 laga membuat mereka benar-benar hidup di antara raksasa Eropa. Sejarah panjang klub yang berdiri sejak 1951 dengan nama Mehsul kini menemukan babak barunya. The Horsemen, julukan Karabakh, akhirnya punya prestasi yang benar-benar membanggakan di Eropa. Bagaimana tidak, mereka sebelumnya bahkan belum pernah meraih kemenangan di kompetisi antar klub elit, baik Liga Champions maupun Liga Eropa. Kembali ke 2017, Gurbanov sudah membawa Karabakh menorehkan sejarah sebagai tim Azerbaijan pertama di fase grup Liga Champions. Kini, 8 tahun berselang, mereka tidak hanya ikut meramaikan, tetapi juga mulai menulis kisahnya sendiri di pentas tertinggi. Seiring kilas balik dari drama Karabakh, muncul pula bayangan suram bagi sejumlah tim-tim besar yang gagal menjaga ritme di matchday kedua. Barcelona yang dulu diharapkan bangkit, justru kembali menyerah. Mereka kini terpuruk di posisi ke-16 klasemen, sementara Liga Champions dengan hanya 3 poin dari 1 kemenangan. Kekalahan tengah pekan ini bak cambuk keras bahwa status nama besar tak menjamin kemapanan. Liverpool pun ikut merasakan dinginnya persaingan Eropa. Mereka kini ada di posisi ke-17, sama-sama mengemas 3 poin namun dengan catatan yang jauh dari ideal. Harapan besar publik Merseyside dan ekspektasi Eropa seakan terbentur realita keras bahwa tekanan di Liga Champions tak pernah pandang bulu. Di Italia, Juventus juga terjebak dalam pusaran kekecewaan. Si Nyonya Tua belum merasakan kemenangan dengan 1 hasil imbang dan 1 kekalahan, mereka kini menghuni posisi ke-23 klasemen sementara. Dalam laga terkini, mereka ditahan Villarreal 2-2 lewat gol penyeimbang di menit akhir. Hasil ini semakin mempertegas bahwa perjuangan Juventus di pentas Eropa musim ini bakal jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Setelah rentetan kejutan yang sudah mereka ukir, tantangan Karabakh ke depan dijamin akan jauh lebih berat. Mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara tradisi punya panggung besar di kancah Eropa, antara lain Athletic Bilbao, Chelsea, dan Napoli. Bilbao akan menjamu Karabakh di San Mamés, laga yang akan menguji ketahanan mental tim underdog. Chelsea adalah ujian lain yang jauh lebih tinggi kelasnya. Sebagai klub dengan sejarah panjang di Liga Champions, mereka punya amunisi, tekanan, dan ekspektasi yang sulit ditandingi oleh klub-klub kecil. Di sisi lain, Napoli yang bermain di Serie A dan kompetisi Eropa secara reguler juga bukan lawan enteng. Tekanan stadion, kualitas skuad, pengalaman Eropa mereka bisa jadi kendala bagi Karabakh. Mampukah Karabakh melewati ujian-ujian tersebut? Jawabannya lebih condong ke tergantung. Jika mereka masih mempertahankan kompaknya pertahanan, keberanian menyerang di waktu yang tepat, dan mentalitas tak takut lawan besar, bukan mustahil mereka mengambil poin penting dari stadion-stadion eksotik. Namun, konsistensi, terutama dalam menjaga fisik dan fokus di laga tandang, akan menjadi pembeda terbesar. Apapun hasilnya, perjalanan Karabakh musim ini sudah menjadi kisah inspiratif. Apakah mereka akan tetap menjadi batu sandungan bagi raksasa atau perlahan akan tersingkir oleh tekanan dan beban nama, waktu dan lapangan akan menjawabnya.